Ini sebenarnya banyak alih-alih ini bekerja untuk siapa? Apakah bekerja untuk orang kaya atau sebenarnya kebanyakan korban-korban yang memang tidak mampu? Seperti itu ya. Nah, saya juga tanya, LPSKY ada amplop coklat. Ada nggak amplop coklat yang lain? Bagaimana pandangan Anda atas adanya dugaan kekerasan seksual pada Putri Sambo? Tadi Bu Reni menyebut memang ada kesesuaian alur cerita dan kredibel. Pandangan Anda seperti apa? Iya, terima kasih. Tadi saya mendengar dari berita ya, paparan kriminolog UI ya. Saya kira yang disampaikan tepat ya untuk menggambarkan korban kekerasan seksual, terutama korban perkosaan yang sesungguhnya seperti itu. Tapi tidak untuk Ibu PC ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita curigai ya. Pertama ya, fakta adanya obstruction of justice-nya ya. Kemudian fakta persidangan yang terkait dia juga aktif untuk menyita HP, aktif untuk juga terlibat dalam skenario, lalu juga aktif untuk menghapus sidik atau bekas-bekas gitu ya, sidik jari dari Bapak FS ya, bekas-bekas eksekusi ke Yosua ya, terutama juga terkait dengan keuangan yang sebelumnya itu dibilang hanya driver, tapi kenyataannya bahwa dia juga memegang keuangan Bendahara Bayangkari gitu ya, yang itu dibilang tidak bisa ditelusuri, padahal kan harusnya bisa. Nah gitu. Kemudian juga terkait dengan setelah tidak sampai hitungan berbeda hari, hanya dalam satu hari, bahkan hanya dalam hitungan jam dia sudah bisa meminta gitu ya untuk memanggil Joshua untuk bertemu dengan dia gitu ya, dengan isi Ibu PC ini, sehingga tidak terlihat sekali bahwa dia itu mengalami depresi, mengalami ketakutan, mengalami trauma pasca perkosaan yang katanya dia diperkosa dan dibanting sampai 3 kali. Hal-hal ini harus diperhitungkan semua gitu loh. Jadi nggak bisa menggunakan teori-teori yang memang yang faktanya itu terjadi pada korban-korban kekerasan sesungguhnya. Ini berbeda dengan Ibu PC ini. Jadi menurut Anda tidak ada nggak bisa kita golongkan dia seperti korban-korban yang biasa kita dampingi, yang saya kira kita mengakses untuk psikologi forensik itu terlalu sulit bagi kami ya, korban-korban yang kami dampingi. Jangan psikologi forensik, bahkan psikolog klinis aja itu tidak mudah. Nah, sekalinya kita dapat dari psikolog klinis, apa yang disimpulkan? Tidak ada dampak. Bayangkan ya, padahal dia korban sesungguhnya itu bisa ya, psikolog klinis itu menyimpulkan tidak ada dampak depresi. Padahal kita mendampingi dia yang kita tahu betul dia depresi gitu. Nah, sekarang saya tanyakan juga, ini sebenarnya banyak alih-alih ini bekerja untuk siapa? Apakah bekerja untuk orang kaya atau sebenarnya kebanyakan korban-korban yang memang tidak mampu? Seperti itu ya. Nah, saya juga tanya, LPSKY ada amplop coklat. Ada nggak amplop coklat yang lain? Tidak ada dampak depresi kalau menurut dari Bu Ratna. Bu Reni, korban-korban kita yang pakai psikolog klinis itu, ya, itu bahkan hasilnya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karena kami itu mendampingi korban perkosaan sampai dia itu hamil ya, bahkan keguguran, dan itu tidak dapat juga layanan yang dari misalnya pemerintah, dari kepolisian gitu ya, tidak mudah untuk mendapatkan laporan polisi. Tapi kan kalau pada korban PC ya, yang dia nggak ada visum, kok bisa? Selama ini korban-korban kekerasan itu nggak mungkin penyidiknya itu tidak minta visum, tidak memproses visum, itu nggak ada. Nah, kok dia bisa dapat laporan polisi tanpa menjalani visum? Padahal dia itu baru kejadian itu mungkin baru dia laporan kan itu kan pada bulan apa ya? Masih terhitung sebulan 2 bulan ya. Sementara korban kami itu kebanyakan itu bahkan hitungannya lebih dari setahun, itu masih visum kok. Oke. Berarti Anda juga melihatnya ada anomali di sini, ada kontradiktif di sini, ya, begitu? Dan kemudian kita nggak bisa hanya mengandalkan dari psikolog, hanya hasil psikolog ya, yang juga kami seringkali pertanyakan hasilnya untuk selama ini pada korban-korban perempuan miskin itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang paling harus diutamakan karena apa? Karena yang disangkakan, yang diakui oleh BPC adalah korban perkosaan. Artinya unsur pemaksaan, unsur kekerasan secara fisik itu harus dibuktikan. Itu kan paksaan secara kekerasan dan penggunaan ancaman. Kalau kita kaitkan lagi dengan pasal 89 KUHP, jelas itu harus ada memang bukti secara fisik bahwa ada persetubuhan yang dipaksakan. Oke. Nah, itu makanya harus selalu ada visum. Oke.
Bu Reni, kalau kata Bu Ratna tidak ada tanda-tanda depresi di Ibu Putri. Apakah dalam psikologi forensik, dalam asesmen Anda melihat ada tanda-tanda depresi kah pada saat Bu Putri ini menceritakan soal peristiwa di Magelang? Saya rasa begini ya, Mbak Adisti, kita perlu luruskan diskusi ini, bukan itu yang penuh emosi sehingga tuduhannya kemana-mana. Jadi ahli itu bersifat imparsial. Jadi tidak ada di sini tendensi seperti yang dituduhkan. Apalagi kemudian bicara amplop, saya rasa itu sangat-sangat tidak profesional dan ini bisa terjadi ketersinggungan ya yang mungkin bisa berlanjut begitu. Karena ini juga harus dibuktikan kami tidak bekerja seperti itu. Ini perlu kami tegaskan bahwa kami imparsial. Sehingga tidak punya kepentingan apapun, tetapi kami tidak boleh menghilangkan data yang kami dapatkan hanya untuk sebuah alasan keberpihakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna yang terhormat. Ya, nggak maaf Bu, karena ini kan LPSK sudah menyatakan ya dia ditawarkan amplop coklat. Jadi kan wajar aja Bu kalau publik itu bertanya-tanya karena itu memang ada presiden sebelumnya, kecuali tidak ada presiden ya Bu ya. Oke, Itu kita ada klarifikasi presiden. di sini. Baik Ibu Ratna, kita Jadi klarifikasi nggak di apa-apa sini. disampaikan aja oleh Ibu bahwa sama sekali tidak ada amplop coklat itu, nggak apa-apa disampaikan supaya publik itu yakin karena sebelumnya ada presiden Bu. LPSK itu ditawarkan amplop coklat. Saya Itu masih aja. boleh bicara atau saya Silahkan Ibu, silahkan Saya Ibu akan Reni. selesai kalau memang akan Bu Ratna saja yang bicara, saya mendengarkan saja. Silahkan Ya, Ibu. saya hanya menegaskan ini nggak masalah Bu, karena publik mempertanyakan ya. Karena Silahkan, Ibu. LPSK itu pernah ditawarkan juga. Saya rasa yang mempertanyakan bukan publik, jadi tolong Bu Ratna tidak mewakili publik, karena publik itu banyak, jadi publik yang mana yang kemudian diwakili oleh Bu Ratna, itu pertama. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau perkaranya di sini untuk mengadili ahli, saya pikir bukan tempatnya. Nah kemudian yang perlu ditegaskan dan digarisbawahi, kami di bawah sumpah, kami bekerja imparsial. Dan segala amplop coklat itu bisa ditanyakan ke kepolisian, bisa ditanyakan kemana-mana. Ya, jadi kami bekerja profesional dengan mengatakan mewakili publik. Saya juga anggota publik. Enggak Bu, kita kan mengikuti Bu perkembangan seluruh pembicaraan ini. Enggak, ini hanya pertanyaan, cukup Ibu jelaskan aja bahwa tidak ada, sudah selesai gitu aja. Oke, Bu Ratna itu selesai, tapi saya bisa panjangkan karena ini tendensi, ini dilihat oleh orang banyak. Bu Reni, baik. Dan ada sebuah statement yang katanya mewakili publik. Dan saya pikir itu harus Iya kan saya itu banyak sekali ya Bu ya, setelah acara Rosi dan setelah acara-acara pemberitaan itu kan itu berlangsung wacana seperti itu. Gitu. Baik, kita klarifikasi di sini ya, Bu Reni dan juga Bu Ratna. Presiden Bu, ada presiden sebelumnya, jadi itu dipertanyakan. Jadi kalau Ibu tinggal menjelaskan ya nggak masalah, karena itu hal yang selalu dipertanyakan. Oke, Bu Reni, kita balik lagi ke topik awal begitu ya, karena soal perubahan, ada ungkapan Bu Reni yang mengatakan ada perubahan fisiologis begitu yang dilihat atau di assessment pada saat peristiwa di Magelang oleh Putri Chandrawati. Tanggapan Anda, Bu Reni? Mbak Adisti, ini nanti akan dipotong lagi sehingga akan arah yang. Oke, baik, silakan Ibu penjelasannya. Gitu ya. Karena ini merupakan penyerangan ahli, saya rasa seperti itu. Sementara imparsial, kami bekerja tidak sendirian. Kami 12 orang, kami melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang. Dan data secara langsung, bukan data katanya, apalagi pemberitaan. Dan kami tidak boleh menghilangkan data yang kami dapatkan. Yang ada adalah kami olah data tersebut, analisis data tersebut berdasarkan keilmuan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Oke, baik. Kemudian menurut aparat penegak hukum ini tidak relevan, ya monggo, tapi kami harus jujur sebagai ahli. Baik, itu klarifikasi dari Ibu Reni begitu ya.